Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Nugraha dari kelas IF2C. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai prediksi penyakit jantung dengan support vector machine atau dari singkatnya SPM ya. Di notebook ini bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang menderita penyakit jantung menggunakan algoritma SPM berdasarkan deteksi UCL Heart Database. Lalu untuk persiapan awal itu kita menginput pustaka memuat data. Nah, diantaranya itu import pandas ASPD, import NumPy ASNP, import matplotlib.pyplot ASPLT, lalu import Sanborn ASNS, selanjutnya dan import yang lain juga. Pandas ini untuk memanipulasi data setiap tabel. Lalu bagian yang train strip ini untuk membagi data menjadi set latihan dan diuji. Untuk Samdal-Sloyer itu untuk menyeragamkan skala filter data. Kalau buat SVC-nya itu untuk kelas untuk model support vector machine classification. Nah, untuk bagian yang respon, nah ini itu untuk mengatur seberapa baik model bekerja. Nah, sekarang untuk kode muat datanya, dataset dapat diubah dari HTTPD menjadi ini karena ini udah di download datanya. Nah, diuploadnya di sini, teman-teman. Nah, di sini, diuploadnya di sini. Jadi kita bisa tahu. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini sebagai contohnya kita upload dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini udah ada nih. Oke. Makanya aspek itu. Lalu untuk penjelasan secara singkatnya, data penyakit jantung file CSV dimuat ke dalam struktur tabel menggunakan pandas. Kolom target kita adalah condition 0 sama dengan tidak sakit, 1 sama dengan sakit. Nah, untuk selanjutnya memahami data dan praprogram pemrosesan sederhananya. Untuk div, untuk cek info data itu div info. Div info ini. Nah, ini nih div info. Nah, jadi sebelum lanjut ini kita jelasin ini ya. Nah, ini buat penjelasannya nih. Ini yang age itu umur ya, CV apa sih tadi teh? Oh iya, untuk yang sakit itu satu nih, yang ini nih sakit, ini CV itu yang nggak sakit enggak sakitnya gitu.
Nah, lanjut ke pembahasan. Tadi ini yang div info ya, itu buat tipe data dan nilai kosongnya. Buat cek statis dan deskripsinya itu yang ini. Lalu kita menghapus kolom yang tidak penting jika ada, misalnya unnamed 20 seperti itu. Sekarang ke kode. Nah, ini sebagai contoh ini ya, ke kode pemrosesan intinya. X sama dengan, sebentar ya, pisahkan X dan target Y. Nah, yang ini. Nah, ini buat tabelnya yang tadi ya, tabelnya ini dibuat, datanya dibersihkan dulu. Nah, setelah itu baru tuh dibuat, di apa ya, ditampilkan gitu, di show. Nih, kelarin tuh hasilnya seperti ini nih. Nah, sekarang sini kita pisahkan fitur X dan Y target dulu, yang bagian itu. Nah, untuk bagian ini bagi data latihan dan uji, 80% data untuk melatih model, 20% data untuk menguji. Yang random store-nya itu untuk hasil konsisten. Nah, standarisasi fitur kita extrain ada ini dia. Nah, yang ini nih, extrain menyamakan skala fitur agar SPM bekerja optimal. Latih scalar pada extrain, lalu terapkan pada extrain dan xtest seperti ini. Nah, bisa juga dicoba ya ini ya. Selanjutnya untuk SPM nya nih, yang ini nih, itu tujuannya menggabung dan melatih model SPM nya. Pada metode pelatihannya seperti ini. Untuk penjelasan secara singkatnya, kita bisa menggunakan SVC dengan kernel sama dengan linear, yang berarti model akan mencoba menemukan garis atau hyperplane lurus terbalik untuk memisahkan dua kelas sakit jantung versus tidak. Model belajar dari train X train, scaled, dan juga Y train. Ini buat ini kayaknya. Lalu ke prediksi evaluasi performa model. Kita kode yang butuhkan itu YP. Nah, ini dia kode prediksi dan evaluasi. Hasil evaluasi dari notepad saya untuk disebutkan itu ini dia, 29/9, 6, dan 22. 23 itu benar negatif, diprediksi tidak sakit, memang tidak sakit. Untuk 22 itu benar positif, diprediksi sakit, dan memang sakit.
Untuk 9, salah positif diprediksi sakit padahal tidak. Untuk yang 6 itu salah negatif diprediksi tidak sakit padahal sakit. Nah, untuk actuality-nya itu 0,75 atau 75%. Modal benar memprediksi 75%. Kasus pada data uji. Classification respon fokus pada precision dan recall jika ini lebih detail atau sebuah F1 score. Sebagai ringkasan, untuk kelas 0 tidak sakit prediksinya 0,79, recallnya 72. Untuk kelas 1 sakit precisionnya 0,71, recallnya 0,79. Penjelasan singkat evaluasinya, YFRED adalah hasil prediksi model pada data uji. Confusional matrix menunjukkan data prediksi benar dan salah. Classification responnya memberikan matriks seperti precision, seberapa akurat prediksi positif, dan recall, seberapa banyak kasus positif yang terdeteksi. Lalu akurasinya adalah persentase keseluruhan prediksi yang benar. Model kita mencapai akurasi sekitar 75%. Untuk kesimpulannya, kita bisa model SPM ini dengan kernel linear berhasil dibangun untuk prediksi penyakit jantung. Performa modelnya menunjukkan akurasi 75% pada uji coba. Ini adalah dasar yang baik. Dengan performa bisa ditingkatkan lebih lanjut, misalnya dengan mencoba kernel berbeda atau tuning per meter. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika terbata-bata dan banyak kesalahan. Salah dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.